ASN tidak boleh lagi atau tidak bisa lagi bekerja secara bisnis as usual, harus bisa melakukan sebuah transformasi. Ini kata kuncinya. Selamat datang di 77 Podcast, hanya di 77 TV, 77 bersatu mencapai tujuan. Sobat 7 yang berbahagia, pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang baru. Kita ucapkan selamat Pak atas kemungkinan terpilih Bapak sebagai Kepala RI. Pada sore hari ini Sobat 7 kita akan berbincang mengenai kompetensi yang dikembangkan atau sedang kita laksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari pembinaan dari Lembaga Administrasi Negara. Untuk itu hadir bersama kita Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Muhammad Taufik. Ya, selamat datang Pak. Ya, selamat datang di Kota Palembang yang cukup sejuk sekarang Pak ya, musim hujan terus. Gimana kondisinya Pak sekarang selama di Kota Palembang Bapak sudah berapa hari? Baru tadi pagi. Baru tadi pagi. Baik Pak. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia ini apa kira-kira implementasi dari pengembangan atau kompetensi yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara? Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa memang kompetensi itu sebuah kunci ya ke depan dengan dalam tangan perubahan-perubahan, karena kebijakan kompetensi adalah kunci bagaimana orang bisa beradaptasi dengan perubahannya yang paling penting. Nah, kita tahu bahwa pemerintah baru Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran memberikan sebuah target yang sangat strategis ya, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sembari kemudian tadi mengatasi berbagai persoalan efisiensi serta tantangan bagaimana menciptakan sebuah motor penggerak ekonomi yang baru. Nah, ini tentunya indikasi bagi ASN adalah ASN tidak boleh lagi atau tidak bisa lagi bekerja secara bisnis as usual, harus bisa melakukan sebuah transformasi. Ini kata kuncinya. Jadi, nah, transformasi hanya bisa dilakukan ketika ada perubahan perilaku, cara berpikir, dan tentunya skill yang mendukung. Nah, untuk itu maka dari Lembaga Administrasi Negara mempersiapkan kebijakan ya ke pengembangan kompetensi yang memiliki dampak nyata untuk mendukung tadi peningkatan efisiensi, kemudian mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan juga bagaimana mendorong produktivitas baru terutama di dalam pelayanan-pelayanan yang bisa mendukung tadi pertumbuhan dari mesin penggerak ekonomi yang baru. Nah, yang pertama adalah kita mendorong untuk tahun depan kita akan intensifkan kebijakan pembelajaran terintegrasi. Apa pembelajaran terintegrasi ini? Adalah pembelajaran yang sering disebut dengan corporate initiative, ya, pembelajaran yang menggabungkan cara-cara formal, cara-cara pembelajaran melalui orang lain, dan yang paling banyak adalah pembelajaran berbasis pengalaman yang di tempat kerja. Nah, ini yang nanti kita harapkan semua instansi menerapkan pembelajaran terintegrasi, dan hasilnya adalah adanya sebuah inovasi atau terobosan yang nyata tadi untuk mendukung apa yang menjadi harapan pemerintah, yaitu cara kerja yang lebih efisien, cara kerja yang lebih efektif, dan mampu kemudian menciptakan layanan yang baru ya, mendukung tadi pengembangan potensi ekonomi kita ya, dan juga upaya-upaya produktif kita untuk bisa mendukung perekonomian ke depan. Yang kedua adalah kita dorong pembelajaran
ya berbasis ekosistem. Nah, apa ekosistem? Yaitu sebuah kolaborasi nyata ya secara luas dan korporasi, birokrasi dan juga stakeholder yang lainnya, masyarakat, perguruan tinggi, akademisi dan seterusnya, bersama-sama kita untuk memikirkan bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan ya untuk mengatasi permasalahan atau tantangan pembangunan secara nyata. Nah, misalnya tantangan untuk menurunkan yang disebut dengan ICOR. ICOR itu singkatan dari tadi ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio, yaitu perbandingan antara input dengan tadi outputnya ya. Artinya kita semakin rendah semakin efisien indeksnya tadi ya. Nah, ini yang tentunya menjadi sebuah upaya bersama belajar dengan tadi ekosistem swasta, masyarakat dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kita juga ingin menjangkau seluruh ASN ya dengan undang-undang yang baru ASN yang wajib belajar, mewajibkan semua ASN belajar, maka tentunya perlu ada cara belajar yang lebih mudah, lebih murah, jadi lebih fleksibel lagi bagi ASN, sehingga kita dorong tahun depan bagaimana pembelajaran melalui layanan terintegrasi sebagaimana menjadi arahan Bapak Presiden ya, terintegrasi di mana ASN bisa belajar di mana saja, kapan saja, secara fleksibel dan cara paling yang efisien. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak. Kemudian apa kira-kira pesan yang akan Bapak sampaikan pada audiens kita agar lebih memahami apa yang telah Bapak sampaikan? Baik, jadi ini tentunya pesan bagi semua audiens Sobat 77 ya, bahwa ini eranya era belajar ya, artinya kita perlu mengembangkan kompetensi kita agar kita terus relevan, dan memang undang-undang mewajibkan semua ASN untuk belajar secara berkelanjutan, sehingga dia tidak menjadi sebuah etos kita, bagian dari etos kita, ASN yang cerdas, ASN yang terus semangat belajar dan belajar yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Semangat belajar. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Sobat 7, demikian wawancara kami, diskusi kami bersama Kepala RI. Sahabat